Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan seperti biasanya, pada hari ini saya kembali dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini saya datangkan dari treat horornya Mas Bri Story yang menceritakan tentang narasumbernya yang menjadi seorang suster di rumah sakit. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Suatu malam di Maret 2017, sudah 2 hari, Ibu Juwita terbaring lemah di atas tempat tidur, gak sadarkan diri. Kami yang berada di dalam ruangan hanya bisa memandangnya, gak bisa berbuat apa-apa lagi. Dokter Ferry sudah bekerja semaksimal mungkin. Terlihat pasrah melihat kondisi pasiennya yang satu ini. Dia hanya duduk memperhatikan monitor yang ada di samping tempat tidur. Beberapa saat kemudian, detak jantung Ibu Juwita semakin lemah dan semakin lemah. Dan akhirnya, derai tangis keluarga memecah sunyinya ruangan itu. Ketika sekitar pukul 1 tengah malam, Ibu Juwita dinyatakan telah meninggal dunia. Namaku Rida. Aku bekerja sebagai perawat di salah satu rumah sakit yang letaknya di tengah-tengah kota Bandung. Sudah kira-kira 5 tahun aku menjalani profesi ini. Pekerjaan yang memang sudah menjadi cita-cita sedari kecil, termasuk pekerjaan yang menurutku sangat mulia. Aku sangat menyukai pekerjaan ini dan menikmatinya. Nyaris semuanya aku lakukan dengan senang hati. Aku suka pekerjaannya, aku suka rekan-rekan sejawatku, dan aku suka lingkungannya. Nyaris semuanya aku suka. Rumah sakit tempatku bekerja ini adalah rumah sakit yang sudah lama berdiri, cukup tua usianya. Seperti layaknya bangunan tua yang ada di kota Bandung. Tentu saja masih bangunan yang berarsitektur beranda. Beberapa sudutnya dibiarkan apa adanya, gak pernah direnovasi sedikit pun. Hanya catnya saja yang terus diperbaharui. Menurut sejarahnya, waktu pertama kali dibangun rumah sakit ini hanya memiliki satu gedung dan satu lantai saja. Sekarang sudah memiliki beberapa gedung dalam satu kawasan. Salah satu gedungnya terdiri dari 7 lantai. Rumah sakit yang sangat luas, cukup terkenal juga. Malam ini, aku dengan bantuan Mas Bri akan mencoba menceritakan salah satu kejadian yang pernah aku alami di rumah sakit ini. Dan tentu saja, kejadiannya sangat menyeramkan. Ibu Juwita, satu dari beberapa pasien yang sangat aku ingat sampai sekarang. Salah satu alasannya karena beliau cukup lama dirawat di sini, kurang lebih sekitar 2 bulanan. Sampai akhirnya takdir berkata lain. Ajal menjemputnya dirawat inap. Selama 2 bulan masa perawatan itu, kami para perawat sudah cukup akrab dengannya. Kebetulan juga Ibu Juwita orang yang sangat ramah dan senang bersenda gurau. Ketika masuk rumah sakit, Ibu Juwita ini berumur 69 tahun. Tubuhnya kurus dengan rambut panjang yang sudah memutih. Penyakit yang dideritanya pun cukup berat, komplikasi juga. Kebetulan, aku yang pertama kali menangani dan merawat beliau. Setelah keluar dari penanganan UGD, ruang yang Ibu Juwita gunakan adalah ruang VIP. Satu ruangan hanya diisi oleh satu pasien.
Di dalamnya tersedia sofa dan meja untuk keluarga yang ingin menemani. Dengan telaten, aku merawatnya pada malam pertama, mempersiapkan segala yang harus disiapkan. Hanya dua anggota keluarga yang menemani saat itu. Satu laki-laki berumur 40-an dan satu perempuan berumur sekitar 25 tahun. Yang laki-laki berdiri samping tempat tidur sambil terus berbincang dengan Ibu Juwita. Sementara yang perempuan duduk di sofa sambil terus-terusan memainkan ponselnya. "Nah, sudah ya Bu. Sekarang Ibu istirahat. Saya berada di ruang perawat gak jauh dari sini. Kalau ada yang diperlukan, Ibu tinggal tekan tombol yang ada di sebelah tempat tidur. Saya langsung datang." "Iya, terima kasih ya Neng," jawab Ibu Juwita dengan senyuman. Setelah itu aku langsung keluar berjalan menuju ruang perawat yang berada di ujung lorong. Ruangan Ibu Juwita dan ruang perawat berjarak sekitar 30 meter. Ruang rawat inap ini berada di gedung paling besar kedua, bangunan yang cukup tua usianya. Malam itu, yang bertugas hanya aku dan dua teman perawat, Ida dan Riana. Aku duduk sendiri di meja perawat yang berada di depan ruangan, sementara Ida dan Riana masih berkeliling ke pasien-pasien. Sekitar jam 11 malam, pintu kamar Ibu Juwita terbuka. Kemudian dua anggota keluarga yang sejak awal menemani keluar dari dalam. "Suster, saya titip ibu saya ya. Kami hanya bisa menemani sampai di sini. Besok kami datang lagi kok." Begitu ucap sang lelaki yang belakangan aku tahu bahwa dia adalah anak dari Ibu Juwita. "Oh iya, baik pak," jawabku dengan ramah. Kemudian mereka ngeloyor pergi. Sendirian, aku duduk di meja depan ruang perawat, sementara Ida dan Riana berada di dalam ruangan yang tepat di belakangku. Lorong kosong panjang menjadi pemandangan yang aku lihat di depan. Kanan dan kirinya berbaris pintu ruang rawat inap yang semuanya terisi. Hanya beberapa saja. Sangat sepi dan hening. Situasi yang sudah biasa aku dan teman-teman rasakan apabila sedang bertugas malam. Waktu itu sudah hampir jam 1 malam ketika aku harus berkeliling mengunjungi pasien satu persatu. Ibu Juwita berada di dalam ruangan yang letaknya nomor 2 dari ujung. Aku sengaja mengunjunginya paling akhir. Ketika tepat berdiri di depan kamarnya, dari jendela aku dapat melihat kalau lampu masih menyala terang. Sebelum membuka pintu, aku terdiam sebentar karena aku mendengar sesuatu. Nyanyian senandung tembang Jawa terdengar sayup-sayup dari dalam. Lalu aku mengetuk pintu, kemudian masuk. Ternyata Ibu Juwita yang sedang menyanyi nyanyian tembang lagu Jawa. "Selamat malam Bu, kok belum tidur?" tanyaku dengan ramah. "Iya Neng, belum ngantuk Ibu. Ya supaya ngantuk biasanya saya nyanyi dulu. Gak ganggu kan?" Ibu Juwita membalas sapaku dengan senyuman. "Ah, enggak kok Bu, enggak apa-apa. Tapi ibu harus segera istirahat supaya lekas sembuh." Selanjutnya aku menemani Ibu Juwita untuk beberapa saat saja. Dalam perbincangan yang cukup singkat itu, ia bercerita sedikit tentang keluarganya. Bercerita dengan nafas yang beberapa kali tersengat. Dia bilang kalau tadi yang menemani di ruangan adalah anak laki-lakinya yang nomor 2. Yang perempuan adalah istrinya, menantu Ibu Juwita.
Anak pertama bekerja di luar negeri, sedangkan yang bungsu perempuan tinggal di Surabaya bersama suaminya. Ibu Juwita ini perempuan asli kelahiran Semarang. Bertahun-tahun tinggal di Bandung karena mengikuti sang suami yang bertugas di kota kembang ini. Suaminya sudah lama meninggal. Sepeninggal suaminya, dia tinggal di rumah anak laki-lakinya yang nomor dua, yang tadi menemani di dalam ruangan. Cukup lama aku mendengarkan beliau yang nampaknya sangat senang bercerita. Hingga akhirnya aku sedikit memaksanya untuk segera istirahat. "Lampunya saya redupkan ya bu. Kalau ada apa-apa, ibu silahkan tekan tombol panggilan." Setelahnya aku keluar kembali ke ruang perawat. Itu malam pertama aku kenal dengan Ibu Juwita. Kondisi Ibu Juwita yang naik turun memaksanya untuk terus dirawat inap. Beberapa kali kondisinya sempat sangat menurun karena komplikasi penyakit yang dialaminya. Sudah nyaris 2 bulan masa perawatan, membuat kami sebagai perawat menjadi akrab dengan beliau. Belakangan kami ketahui kalau ketiga anak-anaknya termasuk orang berada. Biaya rumah sakit sepertinya bukan masalah buat mereka. Tapi hanya anak laki-laki nomor 2 yang sering terlihat datang mengunjungi. Itu pun hanya beberapa kali dalam seminggu, bisa dihitung dengan jari. Anak perempuan yang tinggal di Surabaya hanya datang 2 kali. Aku ingat betul itu. Sedangkan anak pertama sama sekali tidak pernah terlihat. Ibu Juwita lebih banyak sendirian. Hanya kami perawat yang setia menemaninya. Kami juga terbiasa mendengar sayup-sayup senandung tembang Jawa yang sering beliau nyanyikan sebelum tidur. Hampir setiap malam kami mendengarnya. Hingga akhirnya pada suatu malam di bulan Maret, karena kondisi yang sudah amat sangat lemah dan sudah nggak tertolong lagi, beliau, Ibu Juwita, menghembuskan nafas terakhirnya. Ibu Juwita dinyatakan meninggal dunia. Singkat cerita, ketika jenazah Ibu Juwita sudah dibawa pulang oleh keluarga, ruang tempatnya dirawat kami bereskan lagi menjadi seperti semula. Kami yang merawatnya selama beliau di rumah sakit tentu saja merasa kehilangan. Sosok yang ramah dan baik hati itu harus pergi untuk selamanya karena kondisi yang memang sudah sangat berat untuk sembuh. Salah satu bagian terberat dalam melaksanakan pekerjaan ini, April 2017 jam 1 malam, bel ruangan nomor 11 berbunyi, pertanda kalau pasien di dalamnya memerlukan bantuan. Aku langsung bergegas ke ruangan itu. Pasien di ruang nomor 11 kali ini berumur sekitar 42 tahun. Pasien korban kecelakaan. "Ada yang bisa saya bantu, Pak?" ucapku ketika sudah berada di dalam. Perlahan dia menggenggam dan menarik tanganku agar aku bisa lebih mendekat lagi. Setelah sudah cukup dekat, dengan suara nyaris berbisik, dia bilang, "Sus, ada suara perempuan nyanyi di kamar mandi, Sus." Cukup kaget aku mendengarnya. Tapi dengan tenang aku bilang, "Ah, mungkin itu suara dari televisi, Pak." Lalu aku berjalan ke kamar mandi dan membuka pintu. Kosong, gak ada siapa-siapa. "Tuh kan Pak, kosong. Bapak istirahat saja ya, supaya lekas membaik." Bapak itu hanya diam sambil menunjukkan raut muka yang was-was. Setelah aku keluar kembali ke meja perawat, itu salah satu cerita pasien yang kebetulan dirawat di kamar nomor 11. Kamar yang beberapa minggu sebelumnya dihuni oleh almarhumah Ibu Juwita.
Sudah beberapa kali aku dan teman-teman perawat lain membahasnya, kamar yang pernah ditempati oleh Ibu Juwita. Beberapa teman bercerita kalau mereka beberapa kali mendengar atau merasakan hal yang aneh ketika sedang berada di dalam kamar itu, ataupun ketika hanya sedang melintas di depan kamar itu. Seringkali terdengar suara perempuan bernyanyi atau sekedar bersenandung. Suara yang menyanyikan tembang Jawa. Suara nyanyian perempuan itu bersumber dari dalam kamar. Ada teman perawat yang akhirnya punya keberanian untuk membuka pintu kamar, yang pada saat itu memang dalam keadaan kosong. Ketika nyanyian kembali terdengar, dia nggak menemukan apa-apa. Kamar benar-benar dalam keadaan kosong, tapi sekujur tubuhnya langsung merinding. Tanpa pikir panjang, ia langsung meninggalkan ruangan itu. Ada pula rekan bagian kebersihan yang mengalami peristiwa yang seram juga. Dia tiba-tiba melihat sosok perempuan yang mirip dengan Ibu Juwita tengah terbaring di atas tempat tidur. Tanpa pikir panjang, temanku ini langsung lari terbirit-birit keluar ruangan. Pokoknya banyak kejadian aneh yang menimpa mereka, sedangkan aku sama sekali belum pernah merasakan. Sampai pada suatu malam, akhirnya aku alami juga kejadian seram itu, yang mungkin akan aku ingat selama hidupku. Akhir April 2017. Malam itu hanya ada 3 ruangan yang terisi pasien. Sisanya kosong, termasuk ruangan nomor 11. Kebetulan aku kebagian shift malam. Bersama dengan 2 rekan lainnya, kami bertugas di lantai itu. Setelah semua pembesuk sudah pergi, suasana kembali menjadi sangat sepi dan senyap. Apalagi ketika malam beranjak larut. "Rida, kami ke lantai 1 dulu ya. Ada yang butuh bantuan." Suara Ida mengagetkanku, membuyarkan lamunan. Iya, tapi jangan lama-lama ya," jawabku kemudian. Waktu itu jam 12 malam, ketika akhirnya aku sendirian duduk di meja depan ruang perawat. Hingga tiba saatnya aku harus mengunjungi ruang pasien satu persatu, memeriksa keadaan dan melakukan keperluan lainnya. Pasien yang ada di ruangan paling ujung adalah pasien yang paling terakhir yang aku kunjungi. Untuk menuju ruangan itu, aku harus berjalan melintas di depan ruangan nomor 11, ruangan Ibu Juwita. Saat melewatinya pertama kali, nggak ada kejadian apa-apa. Aku pun juga nggak merasakan ada yang aneh. Normal, kamar dalam keadaan gelap dan sunyi. Lalu aku meneruskan langkah menuju pasien paling ujung. Setelah semuanya selesai, aku kembali berjalan ke ruang perawat. Untuk itu aku harus lewat depan kamar nomor 11 itu lagi. Nah, pada saat inilah aku melihat hal yang aneh dari luar. Terlihat dari jendelanya kalau lampu kamar 11 menyala terang benderang. Padahal tadi waktu aku lewat, keadaannya gelap. Lampunya mati semua. Tanpa berpikir macam-macam, aku langsung masuk ke ruangan itu. Dan benar, lampunya menyala semua, termasuk yang ada di atas tempat tidur. Aku pun langsung mematikan semua lampu. Setelah ruangan sudah menjadi gelap, tiba-tiba sesuatu terjadi. Aku mendengar ada suara perempuan yang sedang bersenandung. Suara yang bersumber dari dalam kamar mandi. Nyanyian tembang Jawa yang aku ingat dulu Ibu Juwita sering menyanyikannya sebelum tidur. Aku merinding dan bergegas keluar ruangan. Sesampainya di meja, aku langsung duduk sambil memikirkan apa yang baru saja terjadi. Akhirnya,
Aku merasakan apa yang sudah pernah teman-temanku rasakan. Begitu gumamku dalam hati. Di hadapanku hanya ada lorong panjang yang lampunya sengaja kami biarkan dalam keadaan redup ketika malam hari. Pintu-pintu ruang rawat inap berada pada kanan kiri lorong. Ruangan nomor 11 berada di sebelah kanan. Aku hanya bisa melamun sendirian memandangi lorong itu. Hingga tiba-tiba ada sesuatu yang mengagetkanku. Ada bel berbunyi. Bel yang menandakan kalau ada pasien yang sedang membutuhkan bantuan di dalam ruangannya. Aku terkejut. Aku kaget. Karena bel yang berbunyi adalah bel dari ruangan nomor 11. Ruangan bekas Ibu Juwita. Beberapa saat lamanya bel itu terus berbunyi. Aku berusaha untuk tidak menghiraukannya karena aku ketakutan. Hingga akhirnya bunyi bel berhenti sendiri. Cukup lega tapi nggak lama. Suasana kembali hening dan sepi. Ditambah dengan perasaanku yang semakin gak karuan ini, membuat keadaan semakin runyam mencekam. Sekitar 30 menit kemudian ada sesuatu yang terjadi lagi. Aku memicingkan mata memandang ke ujung lorong. Ketika mendengar ada sesuatu, aku berusaha mencari tahu sumber suaranya. Ternyata yang kudengar adalah suara pintu yang terbuka. Pintu ruangan yang letaknya di dekat ujung lorong, tapi aku belum tahu ruangan yang mana. Terus aku perhatikan lorong itu. Sampai kemudian sesuatu terjadi. Dari kejauhan, aku melihat ada sosok yang bergerak berjalan keluar, kemudian berdiri di depan pintu, menghadap pintu ruangan lain yang ada di hadapannya. Sosok perempuan berambut panjang, mengenakan jubah pasien, berdiri diam sambil tangan kirinya memegang tiang botol infus. Sosok itu keluar dari dalam kamar nomor 11. Aku terpaku diam gak mampu berbuat apa-apa. Tubuhku sudah kaku gak bisa digerakkan sama sekali. Kemudian perlahan sosok perempuan itu memutar tubuhnya. Jadinya menghadap ke arah tempat aku duduk. Dalam keadaan lampu yang temaram yang aku lihat dari kejauhan, aku sangat yakin kalau sosok itu mirip dengan Ibu Juwita. Tubuhku gemetar ketakutan ketika pelan-pelan dia berjalan mendekat. Aku gak kuat dan aku menundukkan kepala, gak berani menatap ke depan. Suara roda tiang gantungan botol infus yang bergulir di atas lantai terdengar ditarik. Ditarik mendekat ke arah tempat aku duduk. Aku masih menundukkan wajah gak berani melihatnya. Suaranya semakin dekat dan dekat, sampai akhirnya berhenti berbunyi. Dalam keadaan menunduk, aku yakin kalau sosok yang berjalan membawa infus itu sudah berdiri tepat di hadapanku. Aku nyaris menangis dan ketakutan. Semakin ketakutan ketika mulai terdengar pelan senandung nyanyian tembang Jawa. Suara senandung yang sumbernya sangat dekat. Tubuhku bergetar hebat. Cukup lama peristiwa ini berlangsung. Sampai akhirnya sambil menangis aku memaksakan diri untuk mengangkat wajahku. Dan benar, sosok Ibu Juwita sedang berdiri di hadapanku dengan tangan kirinya yang memegangi tiang infus, mengenakan jubah pasien berwarna biru. Rambut putih panjangnya tergerai, wajahnya pucat tanpa ekspresi. Kami berhadapan selama beberapa saat.
Dalam ketakutan, akhirnya aku mulai bisa untuk berdoa dalam hati. Lalu perlahan aku kembali menundukkan wajah sambil terus berdoa. Lama-kelamaan, senandung nyanyian Jawa itu menghilang hingga akhirnya nggak terdengar lagi. Ketika sudah muncul keberanian, aku mengangkat wajah. Sosok Ibu Juwita sudah nggak terlihat lagi. Hanya lorong gelap kosong yang ada di hadapanku. Dan gak lama kemudian, dua rekanku datang. Selesai. Itu adalah salah satu dari peristiwa yang aku alami di rumah sakit ini. Banyak peristiwa aneh yang gak masuk akal. Nanti satu persatu akan aku ceritakan semuanya dengan bantuan Mas Bri tentunya. Oh ya, ada cerita di rumah sakit ini yang cukup banyak orang tahu. Cerita tentang suster Belanda yang sering menampakkan dirinya. Nanti kapan-kapan aku ceritakan. Oke, cukup sekian ya cerita dari Mas Bri. Memang kita bukan rahasia umum ya, rumah sakit itu memang sebuah tempat transaksi nyawa ya. Maksudnya itu banyak nyawa yang dipertaruhkan di sana. Dan rumah sakit adalah tempat yang paling banyak menjadi saksi bisu kesedihan. Daripada senangnya ya banyak kesedihannya di rumah sakit. Oke, ini mungkin kayaknya ada yang kedua ya dari Mas Bri ini tentang rumah sakit. Nanti saya carikan lagi. Baik, mungkin itu saja untuk hari ini. Semoga kalian suka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.